Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Evi Helistina. Kali ini untuk mapel bahasa Indonesia kita akan belajar bagian 2. Kalau kemarin kita belajar bab 1 tentang teks deskripsi bagian 1, untuk hari ini kita akan belajar di bagian 2-nya. Baik, sebelum memulai, ada KD yang harus kalian capai, di antaranya menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian, menyajikan data, gagasan, kesan, dan bentuk teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Untuk tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan, yang namanya belajar itu pasti punya tujuan. Di antaranya tujuan kita untuk belajar kali ini yaitu siswa atau kalian mampu memahami struktur dan jenis teks deskripsi yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian, siswa atau kalian mampu memahami kebahasaan teks deskripsi dengan benar. Baik, untuk poin yang A, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Jadi ada struktur dan ada kebahasaannya. Yang pertama, struktur teks deskripsi. Struktur pembangunnya. Struktur teks deskripsi atau deskriptif itu apa saja, Bu? Yang pertama, ada yang namanya identifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adanya simpulan, kesan atau penutup. Jadi kalau ada pertanyaan apa struktur teks deskripsi, yaitu ada 3. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada simpulan atau penutup. Yang poin A, identifikasi atau gambaran umum, itu apa, Bu? Bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan. Jadi awal-awalnya, pendahuluannya seperti apa, gambaran umumnya itu digambarkan terlebih dahulu dengan memerinci yang akan diberikan sebuah deskripsi umum, baik secara lokasi ataupun sejarah lahirnya sesuatu, nama tempat atau apa. Nah, itu akan ada di bagian identifikasi atau gambaran umum. Yang poin B, ada namanya deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ingat, kalau tanggapan subjektif penulis itu berarti berdasarkan penulisnya. Perincian dapat berupa apa yang dilihat bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Jadi, menurut penulisnya mau menuliskan apa saja itu di bagian deskripsi bagian tersebut. Kemudian untuk yang C, simpulan atau penutup. Pada bagian penutup, teks deskripsi ini berupa kesan umum mengenai bahasan yang sedang dibahas. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, setelah mengidentifikasikan, setelah mendeskripsikan bagiannya, ditutup dengan sebuah simpulan atau bagian penutup. Kalau kemarin kita belajar tentang jenis pengembangan, jenis kategorinya, sekarang kita akan belajar tentang jenis teks deskripsi secara umum.
Kalau kemarin berdasarkan kategori itu ada yang namanya berdiri sendiri, ada juga yang namanya terdapat atau bagian dari teks lain. Nah, untuk saat ini ada loh yang namanya jenis teks deskripsi yang secara umum, yaitu deskripsi spasial, deskripsi objektif, dan deskripsi subjektif. Kalau spasial itu melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kemudian untuk yang deskriptif objektif itu merupakan yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal atau orang tersebut. Jadi kalau objektif itu berarti sesuai fakta. Tapi kalau yang subjektif itu adalah menggambarkan objek secara penafsiran atau kesan perasaan penulis. Jadi kalau objektif itu lawannya subjektif. Kalau objektif berdasarkan fakta, kalau subjektif itu berdasarkan penafsiran atau kesan perasaan penulisnya. Baik, untuk poin yang kedua, kalau tadi kita sudah belajar strukturnya, kita belajar aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaannya itu ada yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kemudian penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera, dan penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Kemudian penggunaan sinonim pada teks deskripsi dan penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Selanjutnya penggunaan kata khusus, kemudian penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kemudian mendaftar kalimat bermajas, dan yang terakhir penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang aspek kebahasaannya. Kalian bisa menyimak untuk poin yang pertama itu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Itu adalah contoh sebuah pengkonkretan. Kemudian kalau untuk pemerincian atau perincian itu bisa untuk sebuah penjelasan. Contohnya, badannya besar dan berotot. Nah, itu adalah kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi, badak bercula satu itu hanya ada atau hewan yang hanya ada ditemukan di Indonesia. Perinciannya apa? Badannya besar dan berotot. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, dan seolah-olah pembaca itu bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau serapan panca indera itu misalnya penglihatan, nah, itu menggunakan mata, jadi seolah-olah kita melihat. Kemudian pendengaran, nah kita itu bisa seolah-olah kita mendengar dengan menggunakan telinga dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang poin yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Ingat, kalian sudah besar, pasti sudah bisa membedakan apa itu kata dasar. Kata dasar, contoh. Apa yang kata dasar? Buku. Kemudian apa? Pesona. Apalagi? Suruh, sapu, dan lain sebagainya. Penulisan kata berimbuhan teks deskripsi. Men plus pesona. Kalau dibuat bukan mempesona, tapi jadinya memesona. Itu yang benar. Penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Ingat, kalau kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, S itu jika.
mendapat awalan men itu luluh. Contoh, pesona bukan mempesona, tapi memesona. Itu yang benar. Sapu bukan mensapu, tapi menyapu. Nah, satu lagi. Susu bukan mensusu, tapi menyusu. Begitu ya. Kemudian untuk poin yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kata sinonim, contoh noktah. Itu sinonimnya apa sih, Bu? Sinonim dari noktah itu adalah titik-titik. Jika dalam kalimat bisa, birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk noktah kecil di batas cakrawala. Jadi sinonim dari kata noktah itu adalah titik-titik. Tuh. Kalau sinonim nanti kalian bisa belajar, kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi. Kemudian untuk yang nomor 5, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Ada kata depan, ada kalimat pada teks. Contoh kata depan, di Indonesia itu dipisah, di strip atau spasi Indonesia, bukan digabung, bukan, tapi di Indonesia itu kata depannya dipisah karena Indonesia merupakan wilayah geografi yang memang penulisannya itu dipisah, kecuali kalau dimakan, nah itu boleh digabung. Tapi kalau Indonesia berarti di Indonesia, Surabaya berarti di Surabaya, itu dipisah penulisannya. Contoh dalam kalimat, badak bercula 1 adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Di sama Indonesianya itu dipisah. Kemudian yang keenam, penggunaan kata khusus pada teks deskripsi. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kemudian kalau kata khusus adalah sinonim dari kata umum, hanya saja ada tambahan makna yang lebih formal. Kalau misalnya contoh nih, kata umum pengunjung, kata umum pengunjung itu sudah biasa dalam hal wisata atau apa. Dalam rekreasi itu pengunjung itu sudah biasa. Tapi kata khususnya adalah wisatawan. Nah, pengunjung itu biasa, umum. Tapi bisa dikhususkan, misalnya wisatawan. Gitu ya. Nanti kita akan mencari contoh lagi. Kemudian untuk poin yang nomor 7, penggunaan kata depan di dan huruf kapital pada teks deskripsi. Misalnya ada tempat, ada arah. Kalau tempat menunjukkan tempat itu berarti contohnya di Indonesia, di Pulau Jawa. Ingat, di Indonesia I-nya harus kapital karena Indonesia adalah nama negara. Tapi kalau misalnya di Pulau Jawa, kenapa P-nya kecil, Bu? Kenapa yang kapital hanya huruf J-nya? Karena di Pulau Jawa, pulau, jika tidak ada kata Jawa, pulau itu hanya nama suatu daerah atau geografinya tanpa diikuti nama daerahnya. Kalau hanya di pulau, P-nya kecil. Tapi mengingat ini ada Jawa, berarti P-nya kecil, J-nya besar. Kemudian arah di bagian belakang, di atas. Nah, pokoknya yang menunjukkan suatu tempat itu D-nya harus dipisah. Tapi kalau hanya menunjukkan suatu, misalnya dimakan, kemudian diminum, dibawa, nah itu digabung. Yang ke-8, mendaftar kalimat bermajas. Contoh teksnya, yang satu, yang kedua. Kalimat bermajas. Pohon-pohon kelapa sawit berjajar sepanjang jalan menemani langkah kakiku menapak hamparan pasir putih berkilauan. Nah, kedua, matahari mengintip dari balik awan.
Bermajas, ciri-cirinya. Kalimat bermajas yakni dalam melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan hal yang lain. Misalnya, benda mati itu seolah-olah bisa berbuat seperti manusia. Kalimat bermajas itu dilihat dari apanya, Bu? Kok bisa dibilang bermajas seperti manusia? Pohon-pohon kelapa sawit berjajar sepanjang jalan menemani langkah kakiku menapak hamparan pasir putih berkilauan. Biasanya kalau yang berjajar berbaris itu siapa? Itu kegiatan manusia biasanya. Berbaris entah mau upacara, mau mungkin lomba, itu kan biasanya kalau PBB atau apa itu kan biasanya ada kalimat berbaris. Kalau di sini berjajar, seolah-olah pohon kelapanya kayak orang saja, Bu, berjajar. Nah, kemudian yang kedua, matahari mengintip dari balik awan. Matahari kok mengintip, Bu? Kan yang biasanya mengintip itu kegiatannya siapa? Nah, biasanya yang mengintip itu kan yang kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dari situ makanya dikatakan majas itu seolah-olah benda mati disamakan atau menyerupai seperti manusia. Matahari mengintip, pohon-pohon berjajar, seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir, penggunaan pilihan kata yang bervariasi pada teks deskripsi. Contoh, kata dan kalimatnya. Kata menakjubkan, memesona, kemudian populer dan terkenal. Kalimatnya, lukisan alam yang memesona dan menakjubkan. Itu misalnya pilihan kata yang bervariasi pada teks deskripsi. Jadi ada variasi katanya, ada menakjubkan, ada memesona, itu variasinya banyak sekali. Indah, nah itu juga, itu Bu bisa dimasukkan ke dalam kata yang bervariasi. Dan untuk poin yang B atau materi berikutnya yaitu menyajikan teks deskripsi. Kalau kalian sudah belajar tentang strukturnya, kebahasaannya, nah sekarang kita akan belajar tentang menyajikan teks deskripsinya. Contohnya misalnya kalau kalian untuk menuliskan sebuah teks deskripsi itu kalian bisa menggunakan langkah-langkahnya. Misalnya yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Misalnya kalian mau mendeskripsikan rumah atau kucing katakanlah, itu kalian harus memahami dulu posisi rumahnya seperti apa, dalamnya seperti apa. Begitupun juga hewan peliharaannya. Kira-kira kucingnya warna apa, matanya seperti apa, misainya seperti apa, kira-kira ekornya seperti apa. Nah, kalian itu harus mulai pahami dulu objek yang akan kalian deskripsikan. Kemudian yang nomor 2, setelah dipahami kalian catat atau kumpulkan informasi pentingnya. Misalnya yang seperti tadi, bulunya warna apa, ekornya panjang atau tidak. Nah, kalau rumah ya catnya warna apa, arahnya menghadap kemana. Nah, itu informasi penting. Kemudian yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek. Nah, informasi yang dikumpulkan tadi harus bersangkutan atau harus ada hubungannya dengan objek yang akan kalian deskripsikan. Masa iya mau mendeskripsikan kucing atau rumah tapi informasi yang kalian kumpulkan tentang pesawat terbang? Kan gak nyambung tuh. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Dan yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Setelah informasi yang kalian peroleh, kalian bisa mulai menyusun itu karangan yang akan kalian buat. Kemudian yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Pakailah atau gunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Jangan agar terlihat wah, tapi banyak
tapi tidak semua orang memahaminya. Jadi alangkah lebih baiknya mending yang sederhana, gunakan kalimat yang mudah dipahami, yang biasa saja tapi karangannya bermakna. Dan yang terakhir, perhatikan kosakata baku dan sampaikanlah deskripsi objek secara runtut. Jadi setelah kalian menggunakan kalimat yang mudah dipahami, lalu kalian menyampaikan hasil dari kalian atau hasil dari karangan yang kalian buat. Baik, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Sekian, Ibu ulangi sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.